Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hermawati. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan yang pertama sistem operasi, yang kedua struktur komputer, yang ketiga struktur penyimpanan, yang terakhir proteksi perangkat keras. Yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Yang kedua yaitu sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik, dan satu lagi, fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan mempelajari sistem operasi. Tujuan mempelajari sistem operasi agar dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar dapat memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi, dan agar konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Dan yang selanjutnya yaitu sasaran operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama. Yang pertama, kenyamanan, efisiensi, dan berevolusi. Kenyamanan membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. Untuk efisien, penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien serta mampu berevolusi. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Yang selanjutnya yaitu layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik menurut Tenenbaum harus memiliki layanan sebagai berikut: pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan I/O device, pengaksesan terkendali terhadap berkas pengaksesan sistem, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, serta akunting. Pembuatan program yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrograman untuk menulis program, eksekusi program yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama. Perangkat-perangkat masukan atau keluaran dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Yang kedua yaitu struktur komputer. Yang pertama, sistem operasi komputer. Sistem komputer multiguna terdapat dari CPU serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Setiap device controller bertugas mengatur perangkat yang tertentu, contohnya disk drive, audio device, dan video display. CPU dan device controller dapat dijalankan secara bersamaan, namun demikian diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Yang selanjutnya yaitu struktur I/O. Sebuah komponen dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar dan bertanggung jawab terhadap pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun register-register dalam CPU. Yang selanjutnya yaitu interupsi I/O. Pada sistem operasi I/O dijalankan ada 2 kemungkinan, yaitu synchronous I/O dan asynchronous I/O. Pada synchronous I/O, kendali dikembalikan ke proses penggunaan setelah proses I/O selesai dikerjakan. Sedangkan pada asynchronous I/O, kendali dikembalikan ke proses penggunaan tanpa menunggu proses I/O selesai, sehingga proses I/O dan proses pengguna dapat dijalankan secara bersamaan.
Yang terakhir yaitu struktur DMA. Suatu metode penanganan I/O di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. DMA digunakan untuk perangkat I/O dengan kecepatan tinggi. Hanya terdapat satu interupsi setiap blok, berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan rendah di mana interupsi terjadi untuk setiap byte atau word. Untuk yang ketiga yaitu struktur penyimpanan. Yang pertama, memori utama. Hanya memori utama dan register merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Oleh karena itu, instruksi dan data yang akan dieksekusi harus disimpan di memori utama atau register. Untuk memori utama relatif kecil untuk dapat menyimpan data program secara keseluruhan. Memori utama bersifat volatil, tidak bisa menyimpan secara permanen. Apabila komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori utama akan hilang. Yang kedua yaitu magnetic disk. Magnetic disk berperan sebagai secondary storage pada sistem komputer modern. Magnetic disk disusun dari piringan-piringan seperti CD. Yang terakhir yaitu proteksi perangkat keras. Operasi dual mode. Untuk memastikan operasi berjalan baik, kita harus melindungi sistem operasi, pemrogram, dan data dari program-program yang salah. Proteksi ini memerlukan share resource. Dual mode, hal ini bisa dilakukan sistem operasi dengan cara menyediakan pendukung perangkat keras yang mengizinkan kita membedakan mode mengeksekusi program mode yang kita butuhkan. Ada dua mode operasi yaitu mode monitor, mode pengguna. Jika mode monitor maka akan bernilai 0 dan jika mode pengguna maka akan bernilai 1. Pada saat boot time, perangkat bekerja pada mode monitor dan setelah sistem operasi di load maka akan mulai masuk ke mode pengguna. Ketika terjadi trap atau interupsi, perangkat keras akan men-switch lagi keadaan dari metode pengguna menjadi mode monitor, telah berubah state menjadi bit, dan akan kembali menjadi mode pengguna jikalau sistem operasi mengambil alih proses dan kontrol komputer. Yang selanjutnya itu proteksi I/O. Dikatakan selesai jika penggunaan dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Dan yang terakhir yaitu proteksi memori. Base register yaitu alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Limit register yaitu nilai batas dari alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Proteksi perangkat keras. Penggunaan bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi I/O ilegal dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi atau dengan cara hendak melepaskan diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi I/O sebagai privileged instruction sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi I/O secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.